Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Axel Kavinda Irawan dengan NIM 2024 06 02 0097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang video saya yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia organik. Pada video ini, saya akan membahas tentang gugus fungsi, isomer, hibridisasi, dan phenytoin. Hal yang pertama yang akan saya bahas pada video ini adalah gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah suatu kumpulan atau grup dari atom-atom yang berada di dalam suatu senyawa atau molekul yang memiliki suatu perilaku spesifik. Kemudian, perilaku spesifik tersebut bersifat hampir mirip atau bahkan sama pada molekul-molekul yang mengandung suatu kumpulan atom tersebut. Mari kita lihat jenis-jenis gugus fungsi yang umum ditemukan pada senyawa organik. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa ada gugus alkena. Ciri-cirinya memiliki suatu double bond atau ikatan rangkap dua, dan ada gugus alkuna, ciri-cirinya memiliki triple bond ikatan rangkap tiga. Kemudian ada gugus arena, dia memiliki suatu cincin aromatik seperti ini. Kemudian ada gugus halida, ciri-cirinya berikatan dengan halogen. Kemudian ada gugus alkohol, ciri-cirinya berikatan dengan OH. Kemudian ada gugus ether, ciri-cirinya memiliki atom O yang terisolasi di antara dua karbon. Kemudian ada gugus monofosfat, ciri-cirinya berikatan dengan PO4. Kemudian ada gugus difosfat, ciri-cirinya berikatan dengan P2O7. Kemudian ada gugus amina, ciri-cirinya berikatan dengan NH2. Kemudian ada gugus imina, ciri-cirinya berikatan dengan NH yang berikatan rangkap dengan NH. Kemudian ada gugus nitrila, ciri-cirinya yaitu ada ikatan rangkap tiga dengan suatu atom nitrogen. Kemudian ada gugus tiol yang memiliki ciri-ciri berikatan dengan molekul SH. Kemudian ada sulfida, ciri-cirinya memiliki atom sulfur yang terisolasi di antara dua karbon. Kemudian ada gugus disulfida, yaitu ciri-cirinya memiliki dua atom sulfur yang berikatan satu sama lain dan terisolasi di antara dua karbon. Kemudian ada gugus sulfoksida, ciri-cirinya yaitu berikatan dengan SO. Kemudian ada gugus aldehid, ciri-cirinya berikatan dengan COH. Kemudian ada gugus keton, yang ciri-cirinya berikatan dengan suatu atom C yang berikatan rangkap dengan oksigen, dan atom C tersebut berikatan dengan dua atom C lain. Kemudian ada gugus asam karboksilat, ciri-cirinya berikatan dengan COOH. Gugus fungsi lainnya adalah gugus ester. Ciri-cirinya adalah ia berikatan dengan suatu COOC atau C yang berikatan rangkap dua dengan oksigen, dan kemudian C tersebut berikatan dengan oksigen yang berikatan dengan karbon lain. Kemudian ada gugus tioester yang mirip seperti ester, namun oksigen yang kedua diganti menjadi sulfur. Kemudian ada gugus amida yang ciri-cirinya memiliki karbon yang berikatan angka 2 dengan oksigen, dan kemudian karbon tersebut berikatan dengan nitrogen. Kemudian ada gugus asam klorida yang ciri-cirinya jika karbon tadi berikatan dengan klorida. Kemudian ada gugus asam karboksilat anhidrida yang ciri-cirinya memiliki dua dua karbon yang berikatan angka 2 dengan oksigen, dan keduanya sama-sama mengikat satu oksigen. Setelah itu saya akan membahas isomer-isomer dari senyawa yang telah diperintahkan untuk dicari. Yang pertama adalah isomer dari C716 atau heptana. Yang pertama adalah N-heptana, yang kedua adalah 2-metil heksana, yang ketiga adalah 2,2 dimetil pentana, yang keempat adalah 2,4 dimetil pentana, yang kelima adalah 2,3 dimetil pentana, yang keenam adalah 3,3 dimetil pentana, yang ketujuh adalah 2,3 trimetil butana, yang kedelapan adalah 3 metil heksana, yang kesembilan adalah 3 entil pentana. Setelah isomer dari C716, kemudian saya akan membahas tentang isomer dari C6H14O atau heksanol. Yang pertama adalah 1 heksanol, yang kedua adalah 4 metil 1 pentanol, yang ketiga adalah 2 metil 1 pentanol, yang keempat adalah 3 metil 1 pentanol, yang kelima adalah 2 heksanol, yang keenam adalah 3 heksanol, yang ketujuh adalah 3,3 dimetil 1 butanol, yang kedelapan adalah 2,2 dimetil 1 butanol, yang kesembilan adalah 2,9 dimetil butanol, kemudian
Yang ke-10 adalah 2 metil 2 pentanol. Yang ke-11 adalah 2,3 dimetil 2 butanol. Yang ke-12 adalah 4 metil 2 pentanol. Yang ke-13 adalah 3 metil 2 pentanol. Yang ke-14 adalah 3 metil 3 pentanol. Yang ke-15 adalah 3,3 dimetil 2 butanol. Dan kemudian yang ke-16 adalah 2 metil 3 pentanol. Yang ke-17 adalah 2 etil 1 pentanol. Yang ke-18 adalah 1 metoksipentana. Yang ke-19 adalah 1 etoksibutana. Yang ke-20 adalah 1 proksipropana. Yang ke-21 adalah 2 metoksipentana. Yang ke-22 adalah 3 metoksipentana. Yang ke-23 adalah 2 etoksibutana. Yang ke-24 adalah 1 isoproksipropana. Yang ke-25 adalah 2 metoksi metil 2 metil butana. Yang ke-26 adalah 2 etoksi 2 metil propana. Yang ke-27 adalah 1 metoksi 1 metoksi 3 metil butana. Yang ke-28 adalah 1 metoksi 2 metil butana. Yang ke-29 adalah 1 etoksi 2 metil propana. Yang ke-30 adalah 1 metoksi 2,2 dimetil propana. Yang ke-31 adalah 2 isoproksi propana. Yang ke-32 adalah 2 metoksi 3 metil butana. Dari isomer-isomer C6H14O ini, kita dapat menemukan bahwa isomer yang terdiri dari C6H14O terdiri dari dua gugus, yaitu gugus alkohol dan gugus ether. Setelah membahas tentang isomer, saya akan mulai membahas tentang hibridisasi. Apa yang dimaksud dengan hibridisasi? Hibridisasi adalah suatu proses untuk mengombinasikan atau menggabungkan orbital-orbital dari suatu atom untuk menjadi suatu orbital baru yang disebut orbital hibrida. Orbital hibrida yang umum ditemukan pada pada atom-atom organik adalah sp3, sp2, dan sp. Nah, mengapa orbital terhibridisasi? Kenapa tidak orbital murni saja yang langsung saja berikatan? Orbital-orbital terhibridisasi agar dapat membentuk ikatan yang lebih kuat dan agar dapat menjadi lebih stabil. Nah, kita dapat melihat di sini. Ini adalah gambar atau grafik atau skema dari antara dua atom, di mana sumbu X adalah jarak antar atom dan sumbu Y adalah energi. Kita dapat melihat, jika jaraknya sini jauh, maka energinya itu di sekitar ini. Kemudian, kita dapat melihat jika dia berada pada jarak 0,7 Armstrong, maka energinya itu rendah. Nah, orbital-orbital itu terhibridisasi pada saat jaraknya 0,7 angstrom di sekitar sini. Jadi orbital pada suatu atom bisa terhibridisasi pada saat jaraknya di sekitar sini. Nah, kapan orbital elektron pada orbital tersebut tereksitasi? Elektronnya tereksitasi saat sudah mendekati 0,7 angstrom. Jadi kita ambil contoh orbital dari atom karbon. Kita tahu bahwa atom karbon memiliki 3 jenis orbital, yaitu orbital 1s, orbital 2s, dan orbital 2p. Kita tahu juga bahwa orbital 2p terdiri dari 3 orbital lagi yang dibagi terhadap sumbu-sumbu, yaitu px, py, dan pz. Nah, kita dapat melihat elektron terluar dari atom karbon jika dia belum berikatan. Elektronnya seperti ini. Kemudian saat dia mendekati jarak ini, elektron tersebut dengan arah negatif akan tereksitasi ke 2pz. Dan saat dia terhibridisasi, pada bentuk hibridisasi sp, 2 orbital sp akan terbentuk. Jadi, di sini adalah 2 orbital hibrida. Nah, kita dapat melihat bahwa energi tersebut berada di sekitar 2s dan 2p. Mengapa? Karena orbital sp dibentuk dari orbital s dan orbital p. Kemudian kita dapat melihat pada sp2. Pada sp2, orbital yang terbentuk adalah 3 orbital hibrida. Karena dibutuhkan 3 orbital murni atau 3 orbital untuk membuat
orbital hibrida. Karena tiga orbital yang dipakai untuk membentuk orbital hibrid, maka yang terbentuk juga tiga. Nah, energinya di sini lebih mendekati ke orbital 2p. Mengapa? Karena orbital p yang dipakai untuk membentuk orbital hibrida jumlahnya lebih dari orbital s, yaitu sebanyak 2. Bagaimana dengan sp3? Untuk sp3, di sini energinya juga lebih mendekati ke orbital p, karena tiga orbital p dipakai untuk membentuk orbital hibrida. Saat orbital berhibrid, maka orbital murninya akan hilang dan melebur menjadi orbital hibrid tersebut. Mari kita lihat visualisasinya agar kita lebih memahami. Ini adalah visualisasi dari orbital-orbital di metana. Pertama kita akan melihat tersebut. Kita akan melihat dulu orbital hibridanya. Ini adalah orbital sp3 yang terbentuk dari hibridisasi antara satu orbital s dengan tiga orbital p. Dan orbital hibrid yang terbentuk ada 4, karena ada 4 orbital juga yang digunakan untuk membentuk orbital hibrid. Kemudian, ketika orbital-orbital hibrid ini terbentuk, dia akan membentuk suatu ikatan dengan atom lain yang disebut dengan ikatan sigma. Jadi, ikatan sigma itu bisa terbentuk karena adanya tumbukan antara orbital secara langsung pada permukaan yang volume atau volume permukaannya lebar atau elektron density-nya itu tinggi. Sekarang mari kita lihat hibridisasi pada sp2. Pada sp2, hibridisasi menyisakan satu orbital murni, yaitu orbital p. sp2 menghasilkan tiga orbital hibrida. Masing-masing atom C di sini terhibridisasi secara sp2. Mari kita lihat. SP orbital-orbital hibrid ini akan membentuk suatu ikatan sigma nantinya. Bagaimana dengan orbital-orbital murni? Orbital murni ini akan membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan pi. Jadi, ikatan pi ini terbentuk karena suatu orbital murni itu bersebelahan. Jadi seperti melekat seperti suatu lem yang tidak dihubungkan secara langsung, atau seperti magnet yang saling tarik-menarik, namun ada batasan di tengahnya. Nah, karena seperti itu, jadi elektron density-nya ini lebih kurang di antara di tengah-tengah dua atom, jadi ikatan sigma itu lebih kuat. Kemudian kita akan melihat contoh hibridisasi dari sp3. Pada sp3 akan terbentuk dua orbital p murni. Kita dapat melihat di sini atom C yang berada di tengah terhibridisasi menjadi sp3. Nah, sp3 tersebut, dua orbital p milik si atom C di tengah akan membentuk ikatan pi dengan atom C di kiri dan kanannya. Jadi, satu orbital untuk atom C kanan dan satu untuk atom C kiri. Kemudian, ada juga ikatan sigma di tengah-tengah ini yang tidak dapat divisualisasikan. Setelah mempelajari tentang hibridisasi, sekarang saya akan membahas tentang obat phenytoin. Apa itu phenytoin? Phenytoin adalah suatu obat untuk menyembuhkan penyakit kejang. Bagaimana cara menyintesis phenytoin?
Penitoin dapat disintesis secara pendekatan kimia hijau menggunakan benzoin dan amonium nitrat sebagai reaktan. Berikut merupakan reaksi sintesisnya. Jadi awal-awal benzoin disediakan dengan suatu kadar tertentu dan kemudian dia direaksikan dengan amonium nitrat dan besi 2 sulfat dan dibantu dengan asam asetat anhidrat dan kemudian dia akan menjadi benzil. Kemudian benzil tersebut akan bereaksi dengan urea dan di dalam suasana basa. Dalam suasana basa, benzil akan menjadi penitoin karena ia akan mengalami modifikasi yang menyebabkan cincin-cincinnya berubah dari molekul urea ini akan berikatan dengan cincin aromatik yang dimiliki benzil, cincin aromatik keduanya. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa di sini ada oksigen, oksigen, kemudian di sini juga ada oksigen, dan oksigen tersebut berasal dari oksigen yang tadinya berikatan pada jembatan di antara dua cincin aromatik. Kemudian NH-nya itu juga berasal dari molekul urea. Sekian presentasi saya tentang pemenuhan tugas video kimia organik. Terima kasih.